Halo Sobat Cupu, dimanapun kalian berada, baik dalam maupun luar negeri. Kembali bertemu dengan Minchan alias Mimin Cantik. Hehehe. Kali ini kita akan membahas film Shi Xingji, yaitu Goodbye Wukong. Film ini hanyalah pembuka dari film Shi Xingji yang banyak episode. Semoga nanti kita bisa membahas semua episodenya sampai tamat ya guys. Film ini menceritakan kisah perjuangan Sun Wukong si Raja Kera untuk menjadi pahlawan keadilan tanpa membedakan dewa dan iblis. Oke, siapkan kopi dan bantal kesayangannya. Selamat menonton dan cekidot! Film diawali dengan menceritakan Sun Wukong yang bergelantungan seperti Spider-Man. Ia sedang menyelinap ke Istana Langit untuk bertemu dengan cewek cantik si pujaan hatinya, yaitu Sui. Diceritakan bahwa Sui adalah putri dari Kaisar Langit. Karena masuk ke Istana Langit tanpa permisi, Sun Wukong dikejar dan dicari oleh pasukan langit. Sun Wukong pun ketahuan. Lalu ia dikepung oleh pasukan langit dengan dipimpin oleh Komandan 8 Jin Gang yang merupakan komandan terkuat di sana. Para komandan langsung menyerang Sun Wukong. Namun, meskipun main keroyokan, ternyata Sun Wukong mampu mengatasi semua serangan mereka. Seluruh pasukan langit sangat kewalahan melawan Sun Wukong. Para prajurit kemudian membentuk sebuah bundaran untuk mengurungnya dan menyerang Sun Wukong dengan panah api. Serangan ditepis, kini Sun Wukong menyerang balik dengan mengeluarkan jurus 1000 bayangan. Dengan santainya, Sun Wukong menikmati pertarungannya. Tak ada yang bisa mengimbangi Sun Wukong, hingga akhirnya Dewa Sanyan pun turun. Inilah orangnya. Ia mengatakan dewa dan iblis akan selalu bersaing. Dengan mudah seluruh bayangan Sun Wukong pun dimusnahkan dan terjadilah pertarungan yang seru antara keduanya. Pertarungan berlangsung cukup lama hingga juga mengeluarkan jurus andalannya dengan berubah menjadi kera raksasa. Ia marah dengan pernyataan dewa dan iblis selalu bersaing, padahal para dewa yang tidak ada toleransi. Dewa San lalu juga mengeluarkan jurus andalannya, yaitu lingkaran petir sakti. Lingkaran itu mengeluarkan sebuah pedang api ke arah Sun Wukong. Salah satu tembakan hampir mengenai Sui. Sun Wukong pun segera menyelamatkannya. Sun Wukong menjadi sangat marah. Ia mengamuk dan berhasil menghancurkan kekuatan pedang milik Dewa Sanyan. Dewa Sanyan kini terpojok, namun tiba-tiba sebuah tapak Buddha muncul dari langit. Rupanya itu adalah jurus Guru Rulai. Spontan Sui mendekat ingin menyelamatkan Sun Wukong. Namun ia dihalangi karena tahu di sana bahaya. Cie-cie, sungguh cinta sejati. Kekuatan yang dikeluarkan terlalu besar hingga akhirnya Sun Wukong pun berhasil dikalahkan. Sejak saat itu, Sun Wukong dikurung di sebuah gunung. Hingga suatu hari ada seorang pria yang mengunjunginya. Ternyata pria itu adalah Guru Rulai sendiri.
Di sana dia mau melepaskan Sun Wukong jika ia menang bermain catur dengannya. Sun Wukong menolak dan berusaha menyerang Guru Rulei. Namun, semua sia-sia, tidak ada satupun serangan yang mengenai Guru Rulei. Sun Wukong pun sangat lelah, berhari-hari serangannya tidak berhasil. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk duduk dan bermain catur dengan Guru Rulei. Mereka bermain catur, namun Sun Wukong selalu kalah. Ia pun marah. Lalu, guru selalu mengajarinya untuk menggunakan kekuatannya di jalan yang benar dan mengendalikan amarahnya yang hanya akan menyesatkan dirinya sendiri. Seperti saat ia membuat masalah di Istana Langit tanpa mempertimbangkan nasib Sui. Guru Rulei mengetahui jiwa suci Sun Wukong sebenarnya adalah baik dengan menyelamatkan Sui waktu dulu. Skin kembali ke masa lalu yang menceritakan awal pertemuannya Sun Wukong dengan Sui. Diawali oleh Sui yang meninggalkan langit untuk pertama kalinya. Tak lama setelah itu ia pun menemukan sebuah danau yang sangat jernih. Ia pun memutuskan untuk berendam di sana. Saking asiknya, tanpa sengaja kaki Sui tergores batu hingga mengeluarkan darah. Bau darah tersebut memicu seekor monster laut di sana. Monster laut itu ingin memangsa Sui dan kebetulan Sun Wukong sedang berada di dekat sana. Ia pun mendengar suara teriakan seorang wanita lalu menyelamatkannya. Setelah itu berkenalan. Sui menceritakan ia baru pertama turun ke bumi, sedangkan Sun Wukong bercerita kalau tempat ini adalah Gunung Huaguo yang merupakan kediaman Wukong. Mereka saling ngobrol, lalu Sui memberikan bunga yang bentuknya paling indah dan memberikannya pada Wukong, sedangkan Wukong malah memakannya. Keduanya pun tertawa satu sama lain. 哇， 美花香， 优美花香又是啥？ 不是用来。 Tak lama berselang, salah satu komandan Jin Gang datang untuk mencari Sui. Ia menganggap semua iblis itu jahat. Dia tak mau mendengar penjelasan Sui hingga ia akhirnya bertarung dengan Wukong. 金箍棒，掌！ Komandan Jin Gang terdesak, lalu Sui akhirnya memutuskan untuk ke langit untuk menyudahi pertempuran. Ia berjanji akan menemui Wukong diam-diam. Sejak saat itu, Wukong merasakan permusuhan di Istana Langit dan heran kenapa iblis dan dewa dianggap selalu bermusuhan. Beberapa hari setelah itu, Sui kembali turun ke bumi dan diajak Wukong pergi ke tempat yang paling indah di Gunung Huaguo. Tempat di mana Wukong sejak kecil memandangi kunang-kunang di langit. Dan Sui pun merasa ingin berada di tempat ini selamanya. Wukong pun memintanya agar di sini saja bersamanya selamanya. Namun, dia berkata, sebenarnya dia ingin, namun ia dilahirkan di langit dan tidak ada pilihan lain. Meskipun di langit dia tidak bebas, namun ia sangat menghormati ayahnya. Ayahnya berkata ini adalah cita-citanya untuk melindungi cahaya dunia. Selama itu benar, bersedialah memberi manfaat pada setiap makhluk, baik iblis atau dewa, tidak ada perbedaan. Sui berharap agar suatu hari nanti Wukong bisa menjadi pahlawan hebat yang bisa menegakkan keadilan. Sui pun memberikan bulu ekor pertama yang jatuh dari Lanbao, si burung biru peliharaan Sui, yang berarti merupakan simbol perdamaian, dan Wukong sangat senang saat itu. Namun, kini dia menyesal dan marah. Guru Rulei mengatakan, marah akan masa lalu akan membuatnya tersesat seperti saat ini.
Tiba saat perayaan panen buah persik yang setelah penantian selama ribuan tahun, Wukong datang ke Istana Langit dan mencuri beberapa buah persik itu, lalu memakannya. Setelah itu, dia menemui Suyi, namun saat itu salah satu komandan Jin Gang pun datang dan terjadilah pertempuran yang kita lihat di awal film. Suyi kini dihukum karena ulah Wukong. Dia tidak bisa lagi pergi meninggalkan langit. Wukong selalu diajari untuk introspeksi oleh guru Rulai dan menyuruh Wukong untuk melihat keseluruhan gambar dari berbagai pandang dalam suatu peristiwa. Karena Suyi juga menunggu Wukong untuk menjadi pahlawan dan mengubah prasangka antara dewa dan iblis. 就像你只想在素衣离开体制在期盼之间的偏见。 Wukong bertanya, apa yang harus dia lakukan? Pelajaran dari api penciptaan dari sisi lain bisa menyelamatkan penderitaan dunia. Wukong pun membayangkan bermain catur melawan dirinya sendiri. Waktu demi waktu pun berlalu. Tak terasa hukum telah dikurung dalam 300 tahun. Setelah melawan ratusan, dirinya sendiri kini akhirnya dia menemukan sebuah jalan untuk memenangkan permainan catur tersebut dengan melihat semua kejadian melalui sudut pandang keseluruhan. 我们已经对弈了几百年， 我在心中已与自己的答案。 Setelah itu, Wukong disuruh untuk menemui biksu Tang Sanzang untuk pergi menemaninya, pergi ke barat untuk mendapatkan kitab suci api penciptaan. Di dalam perjalanan, Wukong tidak sendirian. Ia juga ditemani Baji, Wujing, dan seekor kuda putih. Di tengah perjalanan, mereka banyak menemukan minuman di rintangan yang menghalangi mereka. Satu persatu rintangan pun berhasil dilewati mulai dari pertarungan mudah sampai dengan pertarungan yang paling sulit untuk dihadapi. Dan singkat cerita, mereka pun sudah sampai di tempat tujuan. Sebuah badai api besar mengelilingi kitab suci tersebut. Guru Tan Sancang dan Wukong menerobos masuk, sedangkan Baji dan Wujing menunggu di luar. 千里迢迢替他们送死，这不是？师傅，师傅，师傅，师傅！完了，师傅一定回不来了。八戒师兄。 Di dalam badai tersebut, Wukong sempat berhalusinasi seperti kehilangan Suyi. Namun, dengan cepat ia pun berhasil keluar dari halusinasi tersebut dan membantu guru mendapatkan api penciptaan. Dalam perjalanan mereka pun selesai. Suyi，把素衣还给我！救！是这火力点太强了。那是。 Kembali ke Istana Langit, Suyi sangat gembira mendengar kabar perjalanan Wukong yang sudah selesai. Ia pun segera mencari ayahnya untuk menanyakan kabar tersebut. Namun, di dalam ruangan ayahnya, ia malah melihat ayahnya yang sedang merencanakan suatu rencana yang jahat menggunakan api penciptaan. Karena mengetahui rencananya, dan sang kaisar langit pun langsung mengirim Suyi ke alam bawah. 王室之火即将归。怎么可能？我是为了拯救世间苦难吗？你创世之火能让我战？我已决没。魂魄果然特别。 Di sisi lain, Guru Rulai sedang mencari Suyi dan Kaisar Langit mengatakan Suyi sakit keras dan baru saja meninggal dunia.
Dewa Rulai pun merasa janggal dan merasa ada sesuatu yang tak beres dari dulu. Lalu, Guru Rulai pun memutuskan pergi ke alam bawah untuk mencari Sui. Dia tidak memiliki banyak waktu. Ia hanya memiliki 3 api. Jika semua padam, maka dia tidak bisa kembali sehingga dia harus mencari Sui sesegera mungkin. 没任务全部转安后，就无法离开阴界，快找到素衣。 Di tengah pencarian, dia dihampiri Raja Alam Bawah sehingga pencarian menjadi semakin rumit dengan kekuatan Raja Alam Bawah yang akan menghapus ingatan siapapun yang ada di sana. Kembali ke Wukong dan lainnya yang sedang menuju ke Istana Langit untuk memberikan api suci tersebut. Namun, dalam tidurnya, Wukong selalu bermimpi tentang suara yang keluar dari api suci tersebut yang mengatakan untuk tidak menyerahkannya kepada Kaisar Langit karena hal itu akan membuat dunia dalam bencana besar. Wukong terbangun gelisah sehingga ia menceritakan mimpinya kepada guru. Karena sejak awal perjalanan, Wukong selalu bermimpi yang sama. Namun, urusan guru berkata, mungkin itu hanyalah ilusi iblis. Jadi, jangan sampai terganggu karena perjalanan sudah sampai sejauh ini. 孙悟空， 你是谁？为什么总来烦我？ 阻止你师父，别把我交给天神，会毁灭一切的你。把话说清楚，什么叫毁灭一切？我还是学得不得劲，我觉得琢磨透了，再救出他也不迟。这货带回来了，人就是不给你。 别乱来，大家未来。 Akhirnya, mereka pun sudah tiba di Istana Langit. Sesampainya di sana, Wukong tidak menemukan Guru Rulai dan juga Sui. Perasaan Wukong menjadi semakin kacau dan akhirnya saat api penciptaan akan diserahkan, Wukong memutuskan untuk tidak memberikannya pada Kaisar Langit. Wukong kemudian menyimpan benda itu di dalam tubuhnya. Para dewa pun menjadi sangat marah dan terjadilah pertarungan antara Wukong dan Dewa San Jilid II. Keduanya saling menyerang satu sama lain. Di tengah pertarungan, Dewa Sasin meminta Tan Sanchang membacakan mantra. Namun, Tan Sanchang masih ragu untuk melakukannya. Pertarungan pun berlanjut semakin kacau. Dewa Sasin pun turun tangan dengan memotong salah satu tanduk baji dan menghapus ingatan Wu Jing. 师傅打，我们就打。 Tan Sanchang yang tidak punya pilihan lain akhirnya dengan terpaksa membacakan mantranya. Kepala Wukong jadi pusing sehingga dia terkena pedang Dewa San. Karena api penciptakan dimasukkan ke diri Wukong, tanpa ampun Dewa San membunuh Wukong dan api penciptaan dikembalikan ke Kaisar Langit. Ternyata kejadian itu dilihat oleh Guru Rulai dari atas, sehingga ia pun sangat sedih dengan hal itu. Dan sejak saat itu jiwa Wukong dikurung di laut dasar Cina Selatan dan disegel agar dirinya tidak dapat bereinkarnasi. Wukong mengingat Sui saat dia bilang pada Wukong bahwa dia berharap Wukong menjadi pahlawan hebat yang melindungi keadilan dan Wukong telah berhasil. Dan film pun tamat. Gimana pendapat kalian soal film animasi yang satu ini? Adakah yang menginginkan kita review kelanjutan kisahnya? Sertakan pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Ahai ahai wadidaw, see you bye bye.